Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Rishad dan juga Mbak Waalaikumsalam. Budi di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Kembali lagi di edisi cerita SBMPTN ku. Kali ini kita kedatangan dua tamu spesial lagi nih. Ada Dek Melvin dan Dek Shirley. Nggak usah tak bocorkan dulu, nanti kita akan perkenalan dengan adik-adik sekalian. Mereka berdua keterima di SBMPTN di mana dan juga di fakultas mana. Dan hari ini spesial yang akan menemani adalah Coach Budi. Coach Budi seperti adik-adik tahu di channel kita selalu mensurprise kita dengan data-datanya karena beliau sangat sering mengulik-ngulik dan beliau adalah orang di balik layar dari semua tryout fabulous. Jadi semua yang mengolah adalah Coach Budi ini. Yuk, tanpa panjang lebar adik-adik sekalian, kita coba kenalan. Di sini ada Dek Melvin sama Dek Shirley. Dari Dek Melvin dulu deh. Dek Melvin boleh tolong perkenalan, Dek, ke teman-teman sekalian. SMA-nya di mana? Kemarin SBMPTN-nya keterimanya di mana? Monggo Dek Melvin. Halo, aku Melvin. Nama aku Melvin dari SMA Petra 2 Surabaya. Aku keterima di jurusan psikologi UNER di SBM kemarin. Ini memang dari dulu suka psikologi, Dek Melvin? Iya, memang suka psikologi dari dulu. Ya, tapi jurusan IPS, bukan? Jurusan IPA. Mantap, lintas minat. Berarti Bu Ayu sukses ini ya, Bu Ayu ya, membimbingnya. Bisa sukses lintas minat. Salah, Dek Melvin ini dari Budian. Badian. Dari Budian sukses ini membimbingnya. Makasih banyak. Alhamdulillah. Dek Melvin di sekolah gimana, Dek? Prestasinya, Dek? Ranking berapa, Dek? Kalau boleh tahu, Dek? Nggak ranking. Nggak ranking ya? Masya Allah, nggak ranking. SNMPTN kemarin ikutan nggak, Dek? Ikut, tapi nggak masuk kuotanya. Oh, masuk 40%, ya. Ranking paralelnya berapa kemarin di sana? Wah, nggak itu sih, nggak dirilis semua, cuma yang atas-atas kok. Yang lolos. Siap. Terus selain SBMPTN ini juga ikutan jalur mandiri nggak, Dek Melvin? Enggak sih. Pertama aku mikir buat masuk ikut jurusan mandirinya, jalur mandirinya UNER, tapi ya akhirnya enggak wis. Mantap, hebat. Tadi ini hanya SBMPTN tak ya, Dek Melvin ya, nggak ada cadangan strategi. Tapi alhamdulillah keterima. Tapi seandainya Dek Melvin kalau misalnya nggak keterima, strateginya gimana, Dek? Apakah cari PTS atau gap year atau gimana, Dek? PTS. Siap. Makasih banyak, Dek Melvin. Ke Dek Shirley, boleh Dek Shirley kenalan, Dek, ke teman-teman sekalian, Dek. Shirley. Halo, Dek Shirley. Halo. Nah, siap. Dek Shirley boleh kenalan, Dek, ke teman-teman, Dek. Monggo. Ya, saya Shirley Ayu Septiani. Ya, oke. Dari SMA Negeri 1 Majenang. Keterima di Farmasi Undip. Farmasi Undip, siap. Majenang itu Cilacap ya, Dek ya? Iya, Cilacap. Oh, Cilacap. Pas waktu kemarin di SMA, ranking berapa, Dek Shirley, di sekolah, Dek? Masuk ke dalam 10 besar, ya Allah. 10 besar, alhamdulillah. Wah, hebat. SNMPTN kemarin ikutan juga, Dek Shirley, SNMPTN-nya, Dek? Ya, ikut. Daftarnya kemana, Dek? Kota. Daftarnya Farmasi Undip juga. Farmasi Undip juga. Berarti memang dari sudah doyan farmasi atau dari orang tua nih, Dek Shirley? Emang tertarik sama obat-obatan kayak gitu. Mantap. Berarti ini benang merahnya kayaknya sudah ketemu terus ya, Pak Budi ya, bahwa sejauh ini yang lolos SBMPTN semuanya memang niat masuk ke sana ya, kasarannya ya. Memang punya motivasi tinggi untuk masuk ke sana dan kepinginan sendiri itu kasarannya sejauh ini selama ini. Dek Shirley, terus pas satu SNMPTN nggak diterima gimana, Dek? Rasanya, Dek? Sebenarnya dari SN itu udah kayak feeling gak bakal diterima, jadi udah nyiapin buat SB kayak gitu. Oh gitu. Terus selain SB ini ada ikutan jalur mandiri juga nggak, Dek Shirley? Iya, ikut buat cadangan kayak gitu, soalnya takut banget kalau nggak keterima. Ikutannya kemana jalur mandirinya? Ikut UGM, UNS, dan UNSUD. Nah, hasilnya gimana, Dek? Keterima semua, jangan-jangan?
Enggak. Oh, Enggak, kalau UGM belum pengumuman. Nah. Kalau UNS udah dan nggak keterima. yang unsur? Unsur nggak dilanjutin, waktu itu tinggal input nilai, tapi udah pengumuman SB, jadi nggak dilanjutin. Alhamdulillah. Siap. Makasih banyak Dek Shirley. Bu Dian ada yang mau ditambahin nggak Bu soal Dek Melvin kesehariannya di Primagama kayak gimana Bu Dian? Apakah yang tipe antusias atau gimana? Monggo Bu Dian. Kalau Melvin tuh Pak, dari awal saya udah yakin dia pasti masuk. Karena Mantap. kan saya lihat, ya soalnya saya lihat kan memang dari awal saya sudah tanya, kamu pengen kemana, Vin? Saya pengen psikologi, Bu. Nah, kalau kamu memang pengen psikologi selama hampir 3 tahun, kamu nggak pernah tuh belajar di PS. Waktu awal kan memang kan, kalau di tempat lain kan memang untuk UTBK kita siapkan dari awal, Pak. Dari bulan Agustus seperti ini kita sudah mulai. Nah, jadi karena kita belum tahu ada skolastik, semua mata pelajaran kan kayak ekonomi, bio, dan sebagainya itu kita ajarkan juga. Saya bilang, Vin, kamu 3 tahun nggak pernah loh Vin belajar di PS, jadi kamu memang harus benar-benar prepare. Dan Melvin memang benar-benar nguber, Pak. Ketika tryout saya lulus pun, terus kemudian ada tryout di di cabang pun, dia memang pasti nilainya paling tinggi. Saya rasa untuk dia di psikologi pun kayaknya nilainya dia bagus itu Pak, nggak terlalu tinggi. Mungkin kalau dia di Saintek pun juga mungkin bisa dengan nilai segitu. Gitu ya. Juga Pak, kalau Pak Budi itu kalau kayak di kedokteran itu saya berapa tuh Pak? Kalau Melvin kemarin saya 660 ya Vin ya kamuannya. 654. Masya Allah. Rata-ratanya ya itu ya. Iya. Iya. Itu lumayan tinggi nggak sih Pak Budi? Kalau gitu Pak? Tinggi Bu, lumayan tinggi Bu. Kalau Lumayan tinggi. soalnya dia memang belajarnya cocok banget Pak memang. Ya. Budian, Salah satu andalan saya memang anak saya ini. Budian tadi kan Dek Melvin cerita dia nggak masuk ranking atas-atas, tapi di hasil-hasil tryout dan lain-lain itu selalu bagus ya Bu Dian. Jadi memang selama bimbel tuh memang ini ya antusias sekali kasarnya. Banget Pak, banget. Iya. Itu tadi loh Pak, karena dia lintas minat. Dia udah ngomong tuh kalau saya memang SNM saya nggak mungkin Bu, karena kan nilai saya juga nggak seberapa bagus. Terus kemudian kalau di Petra itu kan bukan SMA negeri Pak. Biasanya gitu untuk yang diterima jalur undangan atau SNM nggak terlalu banyak. Dan memang kalau menekankan sama anak-anak sih gini, kalau kamu SNM, bukan saya ngedonkan anak-anak ya Pak, itu susah banget. Makanya kalau mau prepare ya untuk UTBK sudah dari awal, ya sudah dari awal kamu les itu sudah harus prepare. Nah ini salah satunya Melvin dengerin tuh Pak. Kalau saya ngomong didengarin, ya alhamdulillah sih akhirnya masa ya. Ya, berarti ini ya komponen motivasinya ini luar biasa sekali ya Coach Budi ya. Ini karena pengen lintas minat, karena pengen psikologi, ranking tidak atas nggak masalah, jabanin semua ini caranya. Ya. Saya sebentar tadi Mbak Dian nyebut cabang mana tuh Mbak? Primagamaku semua bangsa Pak. Surabaya ya. Inje, Surabaya Pak. Ya. Oke. Ya. Dek Melvin nanya yang ringan-ringan deh. Kenapa suka psikologi? Film favorit apa deh? Film favorit? Film itu apa namanya, A Beautiful Mind. Wah. Kan, ya tentang skizofrenia juga. Jadi kayak udah dari dulu suka gitu. Suka yang kayak gitu ya. Yang berat, siap. Arahnya berarti ke psikologi klinis nih kayaknya nih. Iya, klinis. Oke, siap. Kalau Bu Ayu, Dek Shirley kesehariannya gimana Bu Ayu? Oh, masih ke-mute Bu, masih ke-mute. Siap. Ya, oke. Ya. Monggo. Kalau Shirley itu emang anak yang semangat. Memang dia aslinya pintar di sekolah, juga masuk 10 besar paralel ya, Shirley ya? Ya, masuk 10 besar paralel. Jadi saya sudah tahu dari awal. Kemudian memang anaknya super semangat. Berangkat lesnya juga rajin karena dari reguler. Kemudian di tempat kami kan reguler sama UTBK dipisah Pak di Majenang. Jadi kalau reguler itu dari awal tahun ajaran sampai ke UN, kemudian kalau UTBK-nya itu nanti di akhir sekitar bulan Januari atau Februari baru mulai. Tapi untuk tahun khusus Shirley kemarin memang kita tambahkan, kita selipkan 1 jam untuk khusus TPS. Jadi Shirley kemarin sudah lumayan biasa juga untuk TPS, untuk persiapan UTBK dari awal tahun ajaran. Dari awal tahun ajaran berarti Bu ya? Masya Allah. Ya. Jadi walaupun itu masih TPS belum ada kejelasan, tapi sudah disisipkan TPS 1 jam gitu ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Monggo Coach Budi ada yang mau ditambahkan dulu Coach Budi?
ini menarik ya dua anak ini. Yang satu lintas minat itu jadi menarik. Walaupun memang tahun ini tesnya hanya UTBK, UTBK-nya hanya TPS saja. Kemudian yang kedua, Serli ini juga menarik. Kenapa menarik? Karena diterima di PTN yang klasternya juga klaster atas, tetapi diterima di pilihan yang kedua. Ya, ini sesuatu yang mungkin bagi adik-adik yang saat ini atau tahun depan ikut UTBK bisa jadi menjadi salah satu referensi. Walaupun kemudian dalam memilih juga perlu pendamping seperti Mbak Dian, seperti Bu Ayu, sehingga pilihannya kemudian tidak salah pilih. Mengurutkannya juga tidak salah urutan. Kayak pijat. Maaf Dek Shirley, tadi pilihan pertama di mana Dek Shirley? Farmasi UGM. Oh siap, farmasi UGM, siap UGM dan UNER, siap. Oke, kita lanjut ya, Dek Melvin, Dek Shirley ya. Sekarang dari Dek Shirley dulu nih. Ketika persiapan SBMPTN ini kayak gimana sih? Kasarannya kan tahun ini semua pada berubah semua ya. Dari awalnya UTBK full set, lalu hanya TPS tok, TPS-nya juga suksesnya berubah-berubah. Di tengah jalan ada bahasa Panda juga muncul. Ini persiapan maraton panjangnya kayak gimana Dek Shirley dari awal? Apakah memang hanya di Primagama tok? Atau di luar Primagama juga ada ini tambahan-tambahan lain Dek Shirley? Ya, jadi sebenarnya dari kelas 11 itu udah mulai belajar SBM. Tapi baru TPS-nya doang. Soalnya kalau TK itu emang susah gitu loh. Jadi TPS itu udah dari kelas 11. Terus waktu kelas 12 itu kan di Primagama selalu ada setiap hari Sabtu itu TPS, jadi ngebantu banget gitu. Jadi belajar TPS-nya itu bisa lebih, dan kalau yang ada yang nggak ngerti itu ya tanya juga. Tapi selain di Primagama juga suka beliin buku, dan emang punya target buku itu harus habis dalam waktu berapa lama kayak gitu. Kalau boleh tahu bukunya buku apa Dek? Biar jadi referensi teman-teman sekalian. Ya, bagus sih, kadang tuh dalam bentuk buku TPS apa aja lah, kadang pinjam, kadang dari perpus atau beli kayak gitu, jadi emang nggak hafal. Waduh, berarti Dek Shirley ini pas banget ya, dari kelas 11 sudah belajar TPS, kelas 12 juga bukunya buku TPS, dan kebetulan semuanya cuma TPS tok jadinya. Alhamdulillah. Dan di tengah-tengah perjalanan pernah ngerasain ini nggak sih Dek Shirley capek belajar, semangatnya hilang dan lain-lain. Itu kalau pernah, cara bangkitnya lagi gimana Dek Shirley? Tips and triknya Dek? Ya pasti sih, kalau ibaratnya kan dari sekolah tugas banyak, terus waktu itu mau ujian kan kayak sibuk banget gitu. Jadinya tuh kalau capek ya berhenti dulu aja. Tapi suka nulis di whiteboard di kamar, kalau kamu mau, kamu harus mau ngelakuinnya gitu loh. Jadi masa kayak gini aja capek kayak gitu loh. Asik. Jadi bikin kata-kata motivasi kayak gitu. Nambah lagi benang merahnya Coach Budi, sejauh ini semua punya manajemen waktu dan manajemen diri. Luar biasa. Di kamar ada whiteboard gitu Dek Shirley? Iya, ada whiteboard kecil, terus gimana? Nah, isinya apa? Pepatah-pepatah dan motivasi diri sendiri mayoritas. Iya, iya. Jadi itu tuh kayak jadwal. Jadi aku tuh orangnya kalau apa-apa tuh harus dijadwal gitu, biar tepat. Jadinya kalau nggak dijadwal tuh malah kayak kacau gitu. Jadi suka nulis jadwal di whiteboard itu, dan juga diselipin kata-kata motivasi kayak gitu. Keren. Kalau dulu di kamar saya tuh poster Blink atau poster Red Hot Chili Pepper, ini whiteboard. Keren. Dek Shirley selain tadi juga nyoba yang online nggak Dek untuk persiapan ini? Ya nyoba juga yang kayak gratis kayak gitu kan, ada juga. Ya paling buat latihan-latihan kayak gitu. Oke, tapi sejauh ini gimana? Memang offline, masih preferensinya ke offline gitu ya Dek untuk belajar? Iya, soalnya sukanya itu belajarnya itu sendirian dan nggak bising kayak gitu. Siap. Oke, makasih banyak Dek Shirley. Sekarang pindah ke Dek Melvin. Dek Melvin, gimana Dek persiapan SBMPTN-nya Dek? Terutama tadi kan lintas minat, ranking juga ya bukan ranking teratas, dan tahu tantangannya besar banget nih. Itu mau cara memotivasi diri dan cara belajarnya kayak gimana Dek Melvin? Apakah hanya atau di luar dengan nambah-nambah? Monggo Dek. Ya, jadi kan karena aku lintas minat tadi, jadi pas baru awal-awal kelas 12 baru mau naik itu aku juga udah coba baca-baca dari punya sepupuku kan IPS, jadi aku coba baca-baca materinya dulu.
tapi bukan yang belajari gimana gitu, cuma pokoknya tahulah apa yang dibahas gitu. Terus waktu udah Primagama ya aku juga ngeset target buat diriku lah, setiap 1 hari aku kan beli buku juga, 1 hari setidaknya aku belajar 1 bab, setidaknya aku nyatet isinya lah, kayak ya gitu. Nyatat isinya. Wah, keren. Bukan. Iya, jadi ya Rangkum ya, nyari kayak rangkum gitu. intisarinya dari 1 Bikin bab rangkuman gitu ya. setiap hari, ya bikin rangkuman gitu. Ya Betul. kalau capek males itu pasti ada sih, tapi kan kalau aku pokoknya inget tujuannya ya lah, karena aku emang pengen masuk ya, kenapa nggak mau tekuni gitu. Siap, siap, siap. Kalau buku yang mana, Dek Melvin? Buku TPS Tok atau buku IPS keseluruhan? Pertama kan nggak tahu kalau cuma TPS tok, jadi aku beli yang keseluruhan, punya King kalau nggak salah itu TOEFL. Ya, wah, lengkap Ya. Dek. Ada The King, ada Primagama, ada lengkap semua ini. Iya. Semua diambil. Siap, siap. The King oke juga. Siapa tahu. Dek Melvin, untuk ketika tadi lagi down, yang paling banyak memotivasi siapa, Dek Melvin? Diri sendiri toh, atau memang lingkungan juga memotivasi? Orang tua atau Budian jangan-jangan ikut mencerewetin, ayo Dek Melvin, belajar. Aku lebih ya gitu sih, lebih apa kayak pokoknya inget aja aku pengennya apa gitu, biar ya jangan lupa tujuan lah. Ya. Siap, siap. Memang passionnya itu tinggi banget ya, Budian ya. Ini menarik sekali Dek Melvin. Terus selain yang offline, ikutan apa lagi, Dek? Tadi kan buku iya, Primagama iya, ada tambahan lagi nggak di luar itu? Waktu awal-awal COVID itu udah nggak sekolah, itu aku banyak-banyain tryout online sih. Jadi pokoknya nemu yang gratisan ikut. Awal-awal sih nggak tinggi-tinggi amat juga nilaiku, tapi ya karena terbiasa, kan TPS kan bukan sesuatu yang dihafal lah, sesuatu yang kebiasaan. Ya. Lama-lama naik. Jadi tadi kan skornya 654 ya, Dek Melvin ya? Iya. Nah, kalau tryout tertinggi berapa, Dek? Tryout tertinggi? Tryout tertinggi waktu lupa. Pernah tryout apa gitu, aku rank 1 dari 7.000 berapa gitu. Masya Allah, ranking 1. Keren. Dek Melvin ikutan berapa kali tryout, Dek? Ingat nggak? 10, lebih, 20, 30? Pasti lebih. Lebih dari 30? Iya, lebih. Pasti. Masya Allah, motivasinya tinggi sekali. 50 lebih juga, 50? Mungkin sekitar 50 segituan mungkin. Masya Allah, siap. Keren kemudian. Itu dalam waktu berapa lama itu, Vin? 1 tahun apa setengah? Mungkin sekitar setengah tahun, nggak sampai setengah tahun, paling 4-5 bulan gituan. 4-5 Pokoknya bulan sekolah udah libur, Heeh. aku langsung nyibukin diri. Oh. Itu 1 hari bisa 2 tryout tuh ya, Dek Melvin ya, keren ya. Iya. Masya Allah, niat Bo, yang lain pada main MOBA, ini pada kali sehari, alhamdulillah. Dek Ayu tadi saya lupa nanya, maaf Dek, ikutan tryout berapa kali Dek sejauh ini buat persiapan? Ya Dek Shirley, Dek Ayu. Tapi ada Ayunya juga kok namanya, Mas. Untuk tryout itu sekitar 20-an lah. 20-an. Kalau Dek Shirley kemarin Ya, UTBK-nya 20-an. rata-ratanya berapa Dek Shirley? UTBK-nya hasilnya, nilainya? Rata-ratanya itu nggak terlalu besar sih, 603. 603 ya Bu Ayu ya? 603 ya? 603,08. Ya. Masya Allah, Coach Budi bisa lebih tahu daripada Kan sudah disetorkan ke Pak Budi. 603,08. Dan itu gimana Dek Shirley, tryout tertinggi di atas itu atau gimana Dek? Iya, kalau biasanya aku tryout gratis, Bu. Iya, pernah nyampe kayak gitu kayaknya juga. Siap. Dek Shirley juga ikutan ini ya Bu Ayu ya, tryout Fabulous ya Bu Ayu? Ya, Pak. Hasilnya gimana Bu? Mirip-mirip nggak Bu? Halo? Oh iya, hasilnya Dek Shirley di tryout Fabulous mirip nggak Bu sama hasil Jadi UTBK? di tryout Fabulous waktu itu ngikut 2 kali atau 3 kali lah yang diselenggarakan dari Fabulous itu. Memang dia
Di sini kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 dan nilainya selalu di atas 600. Masya Allah, berarti cukup akurat juga ya, Dek Shirley ya. Dek Melvin juga ikutan tryout Fabulous, Dek. Iya, kalau ada tryout Fabulous pasti ikut. Gimana, Dek? Itu nilainya mirip-miripkah dengan 654 atau gimana? Ya, mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Dan soal-soalnya prediksinya mirip-mirip juga atau gimana, Dek Melvin? Iya, mirip. Alhamdulillah, Coach Budi. Hebat, Coach Budi. Monggo, Coach Budi, ada yang mau ditambahkan dulu, Coach Budi? Oke, menarik ya Mas. Ketika kemudian mendengarkan anak-anak yang beberapa kali kita wawancarai, tryout-nya rata-rata mereka puluhan, tidak ada yang kayak saya dulu tryout 1 kali gitu. Kalau sekarang rata-rata anak-anak sekarang luar biasa. Jadi apa ya? Ini menjadi trigger bagi adik-adik yang sedang mempersiapkan diri nanti untuk UTBK yang akan datang. Ya, itulah mungkin salah satu kunci keberhasilannya. Kalau saya lihat memang nilainya, boleh saya buka ya nilainya ya? Monggo. Si Dek Shirley sampai tegang gitu, kayak ngeliat nilai sendiri. Ini yang atas nilainya Shirley, saya belum hide yang pinggirnya. Kelihatan nggak? Jadi kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Ini nilai penalaran umum, yang dominan yang saya kasih warna hijau, kemudian yang biru itu adalah yang dominan yang kedua. Ini bisa jadi nanti menunjukkan apa ya, subtes yang memang Relevan. Ya, Relevan. dalam tanda kutip menjadi seperti prasyarat ketika kemudian adik-adik itu pengen masuk ke jurusan yang seperti Shirley itu di psikologi, itu dominasinya di kemampuan memahami bacaan dan pengetahuan kuantitatif. Nah, kok aneh ke kuantitatif? Ya, jangan salah nanti ketika kemudian di farmasi kan juga banyak hitungan dan seterusnya, karena kimia. Kemudian kalau si Melvin dominasinya di kuantitatif sama di bacaan juga. Cuman terbalik, dua anak ini terbalik. Yang Melvinnya lebih tinggi di kuantitatifnya. Karena adik-adik ini juga kadang-kadang perlu diingatkan ya, yang mungkin belum tahu ya. Mudah-mudahan kalau sekarang kan sudah banyak sumber belajar, sumber informasi. Ketika memilih jurusan itu jangan sampai salah pilih. Mungkin pengennya menghindari angka misalnya, masuk psikologi. Nah, nanti kalau di psikologi ketemunya angka semua karena banyak statistik yang akan ditemui, nilai-nilai statistik yang harus mereka simpulkan dari hasil tes dan seterusnya. Sehingga ini artinya ketika saya membaca nilainya Melvin, membaca nilainya Shirley ya sangat wajar kan dengan nilai yang di atas 600 terus kemudian subtesnya yang seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan belajar untuk adik-adik yang tahun depan mau mengikuti UTBK. Coach Budi, boleh tambahin dikit Coach Budi, tadi kita sudah ngobrol pas waktu off air tadi itu, kenapa ditunjukkan koma ya Coach Budi, kira-kira Coach Budi, prediksinya? Oke, kalau kita mencermati tahun ini nilai atau di sertifikat adik-adik ini muncul nilai sampai dengan komanya, padahal di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah muncul koma. Ini kalau berdasarkan kesimpulan saya secara pribadi, karena sifat kita tidak ada LTMPT juga tidak merilis sumber, tidak merilis informasi maksud saya. Nilai yang dihasilkan tahun ini karena hanya UTBK yang dipelajari adik-adik itu lebih fokus ke TPS saja, maka nilai itu cukup ketat, sangat ketat. Makanya yang diterima ini tidak ada nilai menonjol sampai dengan 900, sampai dengan 1000. Saya belum menemukan nilai yang segitu. Nah, ini dari pengalaman saya melakukan perhitungan nilai dari dengan menggunakan metode IRT, kemudian dengan menggabungkannya dengan rumus CEB yang menjadi skor nasional itu, ketika tingkat kerapatan nilai atau selisih nilai itu sangat tipis, maka nilainya kisarannya ya di angka antara 600, 500 dan seterusnya. Maka dari itu nggak heran kalau mungkin kita agak jauh melihat nilai SAT waktu itu. SAT itu di awal sudah menyampaikan bahwa nilainya hanya sekitar 200 sekian sampai 800. Tidak ada nilai di atas itu. Karena ketika memang selisih nilainya itu mepet, ya seperti itulah hasilnya, nilainya di situ. Sehingga koma itu menurut saya menunjukkan tingkat persaingannya yang begitu ketat sehingga 0,01 saja, 0,001 bisa jadi itu menjadi penentu adik-adik diterima atau tidak.
Jadi dengan kata lain LTMPT sudah sukses juga ya Coach Budi ya dalam melakukan TPS tahun ini ya. Betul. Karena hasilnya sangat rapat, tidak terlalu berjenjang jauh sekali, Iya, tidak kita sendiri juga belum pernah melihat di atas 700 juga kayaknya ya. betul, Jadi betul. kasarannya mayoritas di 500 dan 600 seperti ini. Sukses LTMPT jempol. Tahun depan kita boleh digandeng. Menurut saya Mas, menurut saya seperti itu. Siap. Boleh lanjut ke Budian. Budian, ini kan persiapan di Primagama kayak gimana sih Budian? Kasarannya kan UTBK 2020 ini kan perubahannya masif sekali ya Budian ya. Dari yang full set, hanya TPS toh, subtesnya juga tiba-tiba berubah, di tengah-tengah muncul bahasa Panda. Sebagai penyedia layanan bimbingan belajar, itu gimana Budian tahun ini menyiasatinya? Tahun ini yang tahun akan datang nih ya Pak, maksudnya Pak? Yang ini, yang kemarin, satu tahun kemarin dulu nih Bu. Oh yang kemarin. Kalau kemarin tuh kan memang ya, makanya terbantu banget ya Pak, adanya Fagulis tuh kan ya kita jadi anak-anak juga variasi tryout-nya juga lebih banyak daripada hanya ada tryout di cabang aja ya. Jadi ini ada Fagulis itu apalagi kan pesertanya dari seluruh Indonesia. Terus kemudian kalau persiapan, memang kalau di Primagama Kusuma Bangsa Surabaya itu dari awal Pak, kami dari bulan Agustus, paketannya kelas 12 itu rata-rata yang memang kita pisahkan, ada paket yang sampai UNBK, ada paket yang sampai UTBK. Rata-rata siswa itu mengambil yang paket sampai UTBK. Sehingga saya masuk yang 1 minggu 3 kali untuk regulernya, setiap hari Sabtu mereka belajar untuk UTBK. Jadi dari bulan Agustus itu sudah mulai. Memang kan ada perubahan apa itu Pak yang waktu tahu skolastik aja itu ya itu mulai akhirnya kita rubah khusus skolastik aja belajarnya setiap hari Sabtu. Bahkan waktu pandemi itu Vin ya kita ada ini ya Vin ya kelas online ya kita kelas online. Jadi kita kan memang tetap les kelas online terus kemudian akhirnya setelah bulan Juni itu anak-anak saya masukkan setiap hari walaupun sebenarnya di Surabaya nggak boleh juga tapi ya kita tetap ada protokol kesehatan lah yang kita jaga gitu karena anak-anak kasihan kalau nggak dapat materi secara langsung gitu offline memang susah itu ya itu saya rasa sih 3 minggu ya Vini waktu itu ya kita masuk setiap hari ya Vini iya sekitar 3 minggu ya 3 minggu tuh saya rasa mantu banget ke anak-anak kan bisa konsultasi sama pengajarnya mau nanya kemudian ada materi yang nggak bisa terus hasilnya dari Fagulis misalkan itu kan ada nilai terus kemudian sesuai enggak itu Melvin waktu Fagulis itu malah sempat sampai 700 kalau nggak salah ya rata-ratanya pernah ya kamu ya sampai 700 ya iya jadi memang sebenarnya nggak jauh beda Pak antara tryout sama di sini itu anak-anak kan secara kemampuan jadi tahu sebenarnya saya memang kemampuan saya memang di sini gitu loh dan Melvin juga menyampaikan kan secara langsung yang dia ngerjakan UTBK, dia bilang bahwa tryoutnya Fagulis tuh soalnya nggak jauh beda tuh sama UTBK. Jadi ya mungkin saya rasa sih paling utama sih kembali ke anaknya ya Pak. Sebenarnya paling utama itu kembali ke anaknya. Kalau kita sih prepare siapin mau konsultasi, anak-anak bebas mau tanya kapanpun, anak-anak juga punya nomor pengajarnya. Jadi kalau mau nanya ke pengajarnya juga monggo silakan langsung bisa. Seperti itu. Jadi medianya sudah ada, memang kunci utama dimotivasi anaknya itu ya Budian ya, itu menjadi intinya sekali ya. Karena tadi ini pasti sentuhannya Pak Yohanes nih ya, sentuhannya Pak Yohanes. Ini semuanya sangat fokus di akademik sekali, Sabtu TPS, terus setiap hari udah itu jadi TPS mah bagus. Siap Pak Yohanes, keren banget Pak Yohanes. Kalau nonton. Bu Ayu gimana Bu Ayu di sana Bu? Kalau di veteran tadi 2020 ini kan perubahannya masif sekali, terus tiba-tiba di tengah-tengah hanya TPS toh, tiba-tiba hanya ada bahasa Panda. Kasarnya persiapannya gimana Bu Ayu untuk adaptif ini Bu di tahun ini? Oh masih ke-mute Bu, masih ke-mute. Mic-nya masih ke-mute. Siap. Ya. Tahun ini memang tahun perjuangan yang luar biasa, baik bagi kami konselor maupun bagi siswa, karena peraturan selalu berubah-ubah, bahkan hari ini A, besok B, seperti itu. Tapi saya sendiri sebagai konselor itu sangat terbantu oleh support dari Mas Wawan, karena sangat intensif komunikasi dengan Mas Wawan, jadi kalau ada update terbaru, itu pasti langsung saya komunikasi, ini bagaimana, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Kalau untuk ke anak-anak, karena dari awal memang di Majenang sudah dari mulai bulan Juli, itu sudah langsung UTBK, itu dari tryout,
kemudian setelah tryout dianalisa menggunakan SC, kemudian konsul seperti itu, dan anak juga sudah mulai terbiasa dengan tryout seperti itu. Untuk di Fabulous, siswa Primagama diwajibkan untuk tryout Fabulous semuanya. Siap. Makasih Bu Ayu. Berarti memang persiapan akademik di Primagama nih adaptif sekali ya Coach Budi ya, kasarannya ya, mau aturan aman, kita siap untuk mendampingi, kita sangat siap untuk mendampingi. Balik lagi ke adik-adik sekalian, ke Dek Melvin. Dek Melvin, boleh dong Dek di-share 3 tips and trick buat semua pejuang UTBK 2021 mendatang, Dek Melvin. Wah, Kira-kira kalau mau lolos ke PTN Klaster 1, itu 3 tips and tricknya apa sih, Dek Melvin? apa ya? Pertama pokoknya inget tujuan, mau apa. Kalau mau ya harus dapetin lah. Gitu. Kedua, ya rajin-rajin belajar aja. Iya, ikut banyak tryout gitu-gitu. Soalnya itu pasti penting sih. Kan kalau kerja soal biasa kan nggak ada waktunya, nggak ada apa, itu kan rasanya kan beda sama Saya nggak terasa. Ketiga apa ya? Kalau buat TPS ini kan yang penting kan sering-sering aja. Pokoknya kalau bisa ya tiap hari kerja terus kerja. Kasih target lah, 1 hari berapa soal. Siap, berarti manajemen diri, tujuan, dan juga rajin belajar ya Dek Melvin ya, itu kuncinya ya. Kalau Dek Shirley, kuncinya apa Dek? Tips and triknya Dek? Itu jangan nunda-nunda untuk belajar, dan juga tetap berdoa, meminta pada Allah kayak gitu. Terus kalau untuk yang ketiga itu ya minta juga doa restu dari orang tua, juga komunikasiin jurusan apa yang mau dipilih, terus orang tua itu setuju atau tidak kayak gitu. Mantap, ini menarik Coach Budi. 3 tips, yang pertama rajin belajar, 2 tips sisanya doa. Berarti ini keren, ini kekuatan doanya tinggi nih Dek Shirley. Alhamdulillah. Siap. Mungkin kita masuk ke beberapa segmen terakhir. Budian, saatnya promo Bu. Di sana di Kusuma Bangsa ada promo apa nih Bu kepada netizen? Siapa tahu yang nonton mau ke sana Bu. Kalau untuk mau ke Primagama Kusuma Bangsa, kebetulan kita ada yang pertama untuk kelas 12 yang kita tawarkan, mungkin itu juga enggak. Di bimbel lain belum tentu juga ada persiapan untuk UTBK yang kita berikan di awal. Jadi nanti per tanggal 29 setiap hari Sabtu itu kita ada masuk untuk prepare materi UTBK. Kemudian yang kedua untuk klinik belajar bebas setiap hari. Ya tentunya nanti kalau mau klinik harus ada menghubungi Primagama dulu ya. Tapi insya Allah untuk center tiketnya kita pasti siapkan. Kemudian masih dalam momen 17 Agustus kita ada diskon khusus kemerdekaan untuk yang mau daftar di Primagama Kusuma Bangsa. Mungkin itu Pak Ustaz ya. Jadi kalau untuk UTBK 2021 pun juga sudah dibuka dari awal juga ya Budian ya, kalau mau persiapan dari awal juga ada ya Bu ya. Siap. Bu, ada promo apa Bu Ayu? Ya, untuk Primagama Majenang, untuk khusus kelas 12 kita juga sudah buka 2 program. Yang pertama adalah program reguler, itu kita fokus untuk pelajaran sekolah dan untuk tugas-tugas untuk ulangan, dan kuncinya adalah sukses di semester 5 untuk ngejar di SNPTN-nya. Kemudian satu lagi kita ada sukses UTBK, itu sudah mulai dari bulan Juli kemarin. Itu memang fokus ke UTBK supaya bisa sukses nanti di UTBK 2021. Dan yang asiknya kita punya program 2-in-1 itu antara UTBK dengan reguler. Jadi adik bisa ambil dua-duanya tanpa berbenturan jadwal. Jadi biar sukses di SNPTN ataupun kita siap untuk di UTBK-nya. Keren. Siap. Sekarang yang ringan-ringan lagi nih sebagai penutup. Dek Melvin sudah siap-siap ini belum ngekos atau gimana Dek Melvin di sana? Aku kan tinggal di Surabaya. Jadi pulang pergi rencananya? Apa? Pulang pergi rencananya? Iya. Siap. Kapan Pak Dek Melvin masuknya? Kalau sudah ada informasi belum? Kalau nggak salah ospeknya nanti tanggal 1 ini baru mulai. September. Iya, September. Oke. Kalau mulai akademiknya belum tahu ya kapan ya? Belum. Dek Shirley sendiri gimana Dek? Sudah ada persiapan Dek? Iya, sejauh ini sih belum.
Siap. Belum ada, paling cuma kayak kenalan sama teman-teman lewat grup kayak gitu doang. Oh gitu. Tapi rencana ospek kapan, Dek? Kalau ada informasi nggak, Dek, mulainya? Kalau kenalan itu di awal September, pengenalan tentang Undip, tentang fakultas kayak gitu. Terus kalau ODM-nya itu orientasi di Ponegoro Mudanya itu kalau rencana kan awal. Siap, Mendapat jaringan. siap. Iya, iya. Oke. Menarik ya, Coach Masih Budi ya. Ini. menunggu, Sally masih menunggu yang UGM kayaknya Pak. Jadi belum bersiap-siap untuk ke Diponegoro kayaknya. Ya. Mudah-mudahan mau didoakan yang mana nih? UGM atau tetap Diponegoro aja ini? Tapi Mudah-mudahan yang terbaik Sally ya. Dua-duanya. tapi ini menarik ya, Coach Budi ya. Kalau dalam masa pandemi ospeknya paling aman ya, Coach Budi ya. Udah nggak mungkin ada ospek Terima macam-macam. kasih kok, Pak. Gimana Bu Ayu? Oh, agak ringan. Iya. Siap. Coach Budi ada tambahan nggak, Coach Budi, sebelum kita tutup, Coach Budi? Cukup lah Mas, cukup. Jadi ya luar biasa ternyata ya Primagama di dua kota ini mulai di awal tahun ajaran sudah menyiapkan putra-putrinya, siswa-siswinya untuk menghadapi UTBK di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan itu, dan terbukti ya, bukan mudah-mudahan, terbukti sangat membantu dua adik ini diterima di PTN, klasternya klaster atas, jurusannya pun juga klasternya klaster atas. Di psikologi dan di mana itu, di farmasi. Farmasi Undip. Jadi kalau kita tarik benang merahnya sejauh ini di semua episode kita masih konsisten nih, Coach Budi dan Bapak Ibu dan Ibu-ibu sekalian dan adik-adik. Yang pertama, semua memiliki nilai di atas 600. Jadi ini menjadi salah satu referensi juga buat adik-adik pejuang UTBK tahun selanjutnya, push to the limit kasarannya. Lalu yang kedua, semuanya alhamdulillah punya manajemen waktu dan manajemen diri yang luar biasa. Dek Melvin sampai ikutan Primagama dan beli buku deking. Jadi siap Pak, Anda keren betul. Jadi kombinasi dua-duanya udah lengkap sekali. Terus Dek Shirley juga luar biasa sekali. Tadi persiapannya juga wah hebat sekali. Lalu yang ketiga juga keduanya dan semuanya selama ini di episode ada bantuan bimbingan juga, dan dalam hal ini adalah Primagama, dan ternyata sangat adaptif sekali menghadapi semuanya. Lalu yang terakhir ya semuanya ternyata memang banyak ini mempunyai tujuan itu dari awal tuh memang udah menjadi sesuatu yang hakiki kayaknya, Coach Budi ya. Jadi mungkin sudah dari awal pengen psikologi, nontonnya juga Beautiful Mind lagi berat juga. Nonton yang lain gitu deh, Spider-Man atau juga dari awal juga suka farmasi, ini luar biasa banget. Jadi itu adik-adik sekalian, mudah-mudahan episode kali ini semakin menambah informasi juga dan juga secercah cahaya kira-kira potensial untuk menembus PTN favorit adik-adik sekalian di UTBK 2021. Dari kami sekian saja, Dek Melvin, Dek Shirley, terima kasih banyak atas waktunya ya. Budian, Bu Ayu, terima kasih banyak atas waktunya. Budian, salam ke Pak Yohanes juga, deh Bu. Matur nuwun atas waktunya, Budian. Jadi, agak ngelek ya, Coach Budi ya? Iya, betul, ngelek Mas. Siap, kalau gitu kita tutup saja, sudah dekat dengan waktu zuhur. Terima kasih banyak atas waktu dan atensinya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.